titik B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko hari Senin 12 Oktober 2020. Hakim memasuki ruangan persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk. Mohon perhatian. Tindak pidana umum dengan nomor registrasi perkara 299 garis miring di titik B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda akan segera dimulai. Sebelumnya saya akan membacakan peraturan persidangan. Hadirin dimohon mendengarkan dan mematuhinya. Pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing untuk memelihara ketertiban dalam ruang sidang. Demikian peraturan persidangan, mohon diperhatikan. Sidang pemeriksaan perkara tindak pidana umum dengan nomor registrasi perkara 299 garis miring di titik B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko pada hari Senin 12 Oktober 2020 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, saudara penuntut umum, hadirkan terdakwa dalam ruang sidang. Siap, Yang Mulia. Petugas, hadirkan terdakwa ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Oke, bagaimana keadaan terdakwa? Sehat? Sehat, Yang Mulia. Berdasarkan pasal 155 KUHP, majelis hakim akan memeriksa identitas saudara terlebih dahulu dan harap dijawab dengan jelas. Nama saudara? Aisyah Ana Oktavia. Tempat tanggal lahir? Samarinda, 1 Oktober 1998. Jenis kelamin perempuan, agama Islam, berkebangsaan Indonesia, beralamat di Jalan Gerak nomor 1 Kabupaten Bogor, Kecamatan Tenggarong. Benar? Benar, Yang Mulia. Baiklah, berdasarkan pasal 54 KUHP, terdakwa juga berhak didampingi oleh penasihat hukumnya. Benar ini penasihat hukum Anda? Benar. Baiklah, penasihat hukum silakan maju ke depan untuk menyerahkan surat kuasa khusus, berita acara sumpah dan kartu tanda pengakuan saudari. Penuntut umum silakan maju untuk memeriksanya. Siap, Yang Mulia. Terdakwa atas nama Aisyah Ana Oktavia, apakah benar ini penasihat hukum Anda? Benar. Penuntut umum silakan periksa berkas dari penasihat hukum. Siap, Yang Mulia. Silakan kembali ke masing-masing. Baiklah, agenda sidang hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Dan apakah saudari penasihat hukum dan saudari terdakwa sudah menerima salinan dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Penuntut umum silakan bacakan surat dakwaannya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan. Surat dakwaan nomor registrasi perkara PDM strip 300 garis miring SMR garis miring ke titik 5 garis miring 10 garis miring 2020 untuk mempersingkat waktu pembacaan poin A identitas terdakwa dan penahanan akan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya dakwaan primer pada hari Sabtu tanggal 26 bulan September tahun 2020 pukul 21.15 WITA atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2020 tak jauh dari pemukiman warga atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda telah terjadi pembunuhan. Saudara terdakwa, apakah sudah mengerti dengan apa yang didakwakan kepada saudari penuntut umum? Sudah, Yang Mulia. Dan saudara beserta penasihat hukum berhak untuk mengajukan nota keberatan. Bagaimana? Siap, Yang Mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 19 Oktober 2020, Yang Mulia. Baiklah, sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Baik, sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan kembali pada tanggal 19 Oktober 2020. Dan untuk penuntut umum, pastikan terdakwa hadir pada sidang selanjutnya dan tetap ditahan. Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 299 garis miring P.B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko pada tanggal 19 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan nota keberatan dari penasihat hukum. Bagaimana penasihat hukum? Sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Silakan. Siap, Yang Mulia. Nota keberatan atas nama
Penuntut umum, apakah ada tanggapan mengenai nota keberatan yang telah disampaikan oleh penasihat hukum terdakwa? Ada yang mulia. Silakan. Menanggapi nota keberatan yang telah dibuat oleh penasihat hukum terdakwa, kami berpendapat bahwa surat dakwaan yang kami buat telah memenuhi pasal 143 KUHP mengenai syarat-syarat yang harus dimuat dalam surat dakwaan. Oleh karena itu, kami tetap pada dakwaan kami yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 26 Oktober 2020 yang mulia. Berdasarkan hasil musyawarah majelis hakim, sidang akan dilanjutkan 7 hari ke depan, yaitu hari Senin 26 Oktober 2020 dengan agenda sidang pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Untuk itu diingatkan kepada penuntut umum untuk hadirkan terdakwa di dalam ruang sidang selanjutnya. Begitu pula dengan penasihat hukum. Baik yang mulia. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 299 garis miring P.P. garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko pada tanggal 26 Oktober 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Untuk terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum harap diperhatikan dengan baik karena kami akan membacakan pada pokoknya saja. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Siap yang mulia. Putusan selah nomor registrasi perkara 299 garis miring P.B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama. Sekian. Demikianlah putusan oleh kami majelis hakim yang pada intinya menolak seluruh nota keberatan dari penasihat hukum dan saudara berhak melakukan perlawanan. Bagaimana? Baik yang mulia. Baik, karena putusan atas nota keberatan yang diajukan oleh penasihat hukum tidak dikabulkan, maka sidang akan dilanjutkan pada tahap pembuktian oleh penuntut umum. Bagaimana penuntut umum? Apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah siap yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 2 November 2020 yang mulia. Baiklah, sidang akan kita tunda dan dilanjutkan pada hari Senin 2 November 2020. Penuntut umum pastikan terdakwa tetap hadir di sidang selanjutnya dan tetap ditahan. Baik yang mulia. Demikian sidang lanjutan dengan nomor perkara 299 garis miring P.B garis miring 2020 garis miring Pengadilan Negeri Samarinda dengan terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko tertanggal 2 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kepada saudara terdakwa, karena ini adalah agenda sidang penting, maka silakan saudara mencatat yang sekiranya penting bagi saudara dan silakan berpindah ke samping penasihat hukumnya. Baik yang mulia. Penuntut umum, alat bukti apa saja yang akan saudara ajukan? Kami akan mengajukan barang bukti yang akan kami beri tanda P1 sampai dengan P. Silakan tunjukkan barang bukti saudara ke depan. Makasih yang mulia. Penuntut umum, silakan hadirkan saksi yang saudara maksud. Siap yang mulia. Kepada saksi Sarmila harap masuk di ruang sidang. Baiklah, saudara saksi silakan maju ke depan untuk memberikan identitas Anda. Baik, untuk saksi saya periksa dulu identitasnya. Nama Sarmila, tempat tanggal lahir Betua 25 April 1994, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Elang nomor 1 Kabupaten Kukar, Tenggarong, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan asisten rumah tangga keluarga negara Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Baiklah, saksi siap bersedia diminta keterangan dan bersedia untuk disumpah. Siap yang mulia. Baik, untuk saksi silakan maju ke depan untuk bersumpah di depan hakim anggota 2 Rohaniwati, tolong dibantu.
Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, untuk saksi silakan kembali duduk. Baik, apakah saudara saksi dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Silakan maju ke depan untuk melihat keterangan saudara di tahap penyidikan. Benar ini keterangan dan tanda tangan untuk saudara? Benar yang mulia. Terima kasih, silakan saudara duduk kembali. Baik, karena saksi dihadirkan dalam penuntut umum, maka kesempatan bertanya kami persilahkan kepada saudara penuntut umum. Silakan. Makasih yang mulia. Saudara saksi, apa benar nama Anda Sarmila? Ya benar. Apa benar pada saat kejadian terjadi Anda sedang berada di TKP dan melihat kematakan para Anda sendiri? Ya benar. Saat itu saya datang ke rumah setelah selesai keluar untuk berbelanja. Bisa dijelaskan kondisi yang Anda lihat ketika Anda baru sampai bagaimana? Nah, saudara saksi, apa Anda mengetahui hubungan antara korban dan terdakwa? Ya, saya tahu. Korban adalah teman yang ada di kampus dan cukup sering ke rumah. Apa terdakwa pernah bercerita kepada Anda mengenai kekesalannya kepada korban? Tidak pernah. Baik, pertanyaan terakhir untuk saudara saksi. Jadi setelah melihat semua kejadian ini, jadi menurut Anda pembunuhan ini secara sengaja atau tidak disengaja? Menurut saya melihat kejadian tersebut sepertinya disengaja. Baik, bohong yang mulia. Saya tidak terima. Itu bohong. Keberatan yang mulia. Jaksa penuntut umum berspekulasi terlalu jauh. Keberatan ditolak. Baik, jadi menurut kami hal ini semakin jelas yang mulia. Terdakwa memang secara sadar dan sengaja menusuk korban di daerah kita sehingga menyebabkan kematian. Sebab terdakwa ketika itu juga untuk mencoba untuk kabur dan pergi. Baik, penuntut umum silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, sebelum mengakhiri pemeriksaan, apakah ada sanggahan dari terdakwa? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, saudari saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kartu identitas saudara ke depan. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih akan mengajukan saksi lagi? Tidak banyak saksi, dari kami hanya satu saksi saja. Baik, lalu dari saudari penasihat hukum, apakah saudari akan mengajukan saksi? Iya yang mulia, dari kami mengajukan satu orang saksi dan sudah hadir pada hari ini. Baik, kepada saudari penasihat hukum, harap memanggil saksinya. Baik yang mulia, terima kasih. Kepada saksi Gita Peggy Yustika, diharap masuk ke ruang sidang. Baiklah, saudara saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan identitas Anda. Nama Vita Feby Yustika, tempat tanggal lahir Samarinda 25 Februari tahun 1999, jenis kelamin perempuan, alamat Jalan Dadan Nomor 21 Kabupaten Kukar Tenggarong, agama Islam, status perkawinan belum kawin, pekerjaan mahasiswa, keluarga negaraan Indonesia. Apakah benar? Benar yang mulia. Baik, saksi siap bersedia diminta keterangan dan bersedia untuk disumpah. Sedia. Baik, untuk saksi silakan maju ke depan untuk bersumpah di depan hakim anggota 2. Rahmawati, tolong dibantu. Demi Allah, saya bersumpah Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, bahwa saya akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain dari yang sebenarnya. tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, untuk saksi silakan kembali duduk. Baik, karena saksi dihadirkan oleh penasihat hukum, maka kesempatan bertanya kami persilakan kepada saudara penasihat hukum. Silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saksi, apakah benar Anda bernama Vita Feby Yustika? Ya, benar. Saksi, apakah pada saat kejadian Anda melihat dengan mata kepala Anda sendiri? Ya, saya melihat. Saksi, apakah Anda mengetahui hubungan antara korban Sari dan terdakwa Ana? Ya, saya tahu. Saya, Sari dan Ana sudah bertemu sejak lama. Baik, saksi, saya ingin bertanya lagi. Apakah Anda mengetahui hubungan korban Sari dan pacar terdakwa? Ya, saya tahu. Saya tahu sudah sejak lama. Lalu, mengapa Anda merahasiakannya? Karena Sari mengancam akan membunuh saya. Bisa Anda jelaskan kondisi yang Anda lihat pada saat Anda berada di TKP? Baik, terima kasih saksi atas penyampaiannya. Yang mulia, saya akan menyampaikan statement terakhir saya. Menurut kami, hal ini semakin jelas yang mulia. Terdakwa memang secara tidak sadar
daerah vital sehingga menyebabkan kematian. Sebab korban sendiri terus membuat terdakwa merasa terintimidasi dan juga sesuai aturan pada pasal 49 ayat 1 KUHP yang mengatur pembelaan darurat untuk diri sendiri maupun orang lain dan yang sudah dijelaskan dalam pasal itu. Pasal itu mengatur alasan penghapusan pidana karena pembelaan darurat. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Saudara penasihat hukum silakan duduk kembali. Baik, yang mulia. Saudara penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Kalau begitu, saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang dan silakan mengambil kembali kartu identitas saudara ke depan. Baiklah, berhubung pemeriksaan alat bukti sudah selesai, maka agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan surat tuntutan dari saudara penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, sudah siap? Siap yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 9 November 2020 yang mulia. Baik, sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan pada hari Senin 9 November 2020. Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 299-P/B/2020 Pengadilan Negeri Samarinda. Terdakwa atas nama Aisyah Oktavia binti Handoko pada tanggal 9 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah pembacaan surat tuntutan pidana dari saudari penuntut umum. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan. Surat tuntutan pidana nomor registrasi perkara PDN strip 300 garis miring SMR garis miring E.5 garis miring 10 garis miring 2020. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan pada pokoknya saja. Menuntut supaya majelis hakim pada Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara yang memutuskan menyatakan terdakwa Aisyah Oktavia binti Handoko terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan ke-1 Premier pasal 338 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aisyah Oktavia binti Handoko berupa pidana penjara selama 15 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan. Selanjutnya meminta kepada hakim untuk memutuskan dalam prinsip ex aequo et bono, yaitu memutuskan seadil-adilnya dalam perkara ini. Dan terakhir, menetapkan agar terdakwa Aisyah Oktavia binti Handoko membayar biaya sebesar Rp15.000. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Samarinda pada persidangan hari ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan kekuatan batin dan keluhan iman kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda. Sekian dan terima kasih. Penuntut umum memberikan berkas aslinya kepada majelis hakim dan salinannya kepada penasihat hukum. Siap yang mulia. Panitera, 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 16 November 2020 yang mulia. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang mulia. Sidang kita tunda dan akan kita lanjutkan pada Senin 16 November 2020 dan untuk penuntut umum pastikan terdakwa hadir di sidang selanjutnya. Siap yang mulia. Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara registrasi 299-P/B/2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas terdakwa Aisyah Oktavia binti Handoko pada tanggal 16 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sidang hari ini adalah pembacaan pembelaan dari terdakwa maupun penasihat hukumnya. Bagaimana, sudah siap? Siap yang mulia. Baik, silakan. Mohon izin yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang mulia majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian, pembelaan pribadi saya ini dapat dijadikan bahan pertimbangan majelis hakim sehingga putusan yang diambil majelis hakim adalah putusan yang seadil-adilnya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa pembelaan saya. Itu saya dalam posisi yang terancam dan terintimidasi. Ketika handphone milik Sari berbunyi, Sari meminta saya untuk membuka chatnya, Bu.
Dan ternyata isi dalam chat itu adalah kekasih saya. Saya sudah berusaha untuk berbicara baik kepada Sari, namun Sari emosi duluan terhadap saya. Dan Sari juga yang memulai pertengkaran pada saat itu. Saya meminta mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan yang saya lakukan terhadap korban. Dan kepada majelis hakim, saya ingin meminta maaf apabila saya ada salah selama persidangan ini berlangsung dari awal sampai akhir. Saya harap pembelaan ini dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam mengambil putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berkas hasilnya diberikan ke majelis hakim dan salinannya ke penuntut umum. Dan silakan duduk kembali. Bagaimana penuntut umum, apakah ingin mengajukan replik atau tanggapan terhadap karya terdakwa? Ada yang lihat. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 23 November 2020 yang mulia. Baiklah, sidang akan kita lanjutkan pada tanggal 23 November 2020. Penuntut umum pastikan terdakwa dapat hadir dalam persidangan dan tetap ditahan. Siap yang mulia. Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 299-P.B-2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas terdakwa Aisyah Anantavia binti Handoko pada tanggal 23 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang pada hari ini adalah pembacaan replik atau tanggapan dari penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Sudah siap? Siap yang mulia. Silakan. Kejaksaan Negeri Samarinda untuk keadilan. Replik jaksa penuntut umum atas pledoi terdakwa dalam perkara tindak pembunuhan nomor registrasi perkara PDM strip 300-SMR-5-10-2020 atas nama terdakwa Aisyah Anantavia binti Handoko. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung pada pokoknya saja. Setelah kami mempelajari dan mencermati pembelaan saudara penasihat hukum terdakwa Aisyah Anantavia, maka kami mengajukan tanggapan sebagai berikut. Poin pertama, bahwa jaksa penuntut umum tidak sependapat dengan saudara penasihat hukum yang dalam pembelaan menyatakan bahwa surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum adalah tidak jelas dan kabur. Kata yang tidak jelas dan kabur yang dimaksud penasihat hukum itu bagian yang mana saya rasa dalam tuntutan tersebut sudah jelas dan tidak ada yang kabur dalam tuntutan tersebut. Poin kedua, bahwa benar unsur barang siapa tidak bisa disebut sebagai subjek hukum dan tidak bisa berdiri sendiri jika perbuatan delik pidana itu tidak memenuhi semua unsur delik pidana dalam pasal 338 dalam KUH pidana. Jadi menurut jaksa penuntut umum, penggunaan unsur barang siapa bisa ditempatkan sebagai unsur pertama atas perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan. Poin ketiga, bahwa sudah jelas dalam surat tuntutan dijelaskan keterangan-keterangan saksi yang mengarah pada memang benar bahwa terdakwa yang melakukan pembunuhan tersebut. Ditambah lagi barang bukti yang menegaskan bahwa memang benar terdakwa lah yang melakukan pembunuhan tersebut. Majelis hakim yang terhormat, saudara penasihat hukum yang terhormat, bahwa dengan demikian kami menyatakan tetap pada tuntutan pidana sebagaimana telah kami bacakan pada hari ini. Akhirnya pertimbangan selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Sekian. Baik, berkas hasilnya serahkan kepada majelis hakim dan selanjutnya kepada penasihat hukum. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada yang lihat. Panitera 7 hari ke depan tanggal berapa? Senin 30 November 2020 yang mulia. Baiklah, sidang akan kita tunda dan akan kita lanjutkan pada tanggal 30 November 2020. Penuntut umum, pastikan saudara terdakwa hadir dalam persidangan selanjutnya dan tetap ditahan. Siap yang lihat. Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 299-P.B-2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas terdakwa Aisyah Anantavia binti Handoko pada tanggal 30 November 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan duplik atau jawaban dari penasihat hukum. Bagaimana saudara penasihat hukum? Sudah siap? Sudah siap yang mulia. Silakan. Terima kasih. Tanggapan atas
pribadi ataupun melalui penasehat hukumnya untuk membela dirinya di hadapan majelis dalam rangka menemukan kebenaran material. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan langsung pada pokoknya saja. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas yang termasuk keseluruhan fakta yang telah terungkap dalam persidangan, dihubungkan dengan undang-undang yang bersangkutan dan pertimbangan keterangan saksi-saksi yang mana semuanya telah kami tanggapi dan kami uraikan, maka kami selaku penasihat hukum terdakwa, kami memohon agar majelis hakim berkenan untuk memutuskan sebagai berikut. Menyatakan terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko secara sah dan meyakinkan tidak sengaja melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum. Menyatakan perbuatan terdakwa tersebut bukanlah merupakan suatu tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Menerima dan mengabulkan permohonan penasihat hukum untuk seluruhnya. Menolak dalil-dalil jaksa penuntut umum untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya dalil-dalil jaksa penuntut umum haruslah dikesampingkan. Bahwa dalil penasihat hukum dan terdakwa sebagaimana pada nota pembelaan atau pledoi adalah benar dan kami masih berpegang teguh pada permohonan kami bahwa majelis hakim yang kami muliakan berkenan untuk menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan putusan seringan-ringannya sebagaimana dalam dakwaan subsidiar pasal 351 ayat 3 KUHP. Membebankan seluruh biaya perkara kepada negara. Demikian duplik ini kami sampaikan dalam rangka due process of law yang menjunjung tinggi nilai kebenaran dan keadilan dengan harapan agar majelis hakim dapat memperoleh gambaran yang sangat objektif mengenai perkara ini dan kemudian dapat mengambil keputusan yang seadil-adilnya. Akhirnya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menunjukkan kepada kita semua bahwa yang benar adalah benar dan kita diberi kekuatan untuk mengikutinya dan menunjukkan kepada kita pula bahwa yang salah itu ialah salah dan kita diberi daya untuk menghindarinya. Sekian, terima kasih. Baik, berkas hasilnya diserahkan kepada majelis hakim dan salinannya kepada penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Baiklah, agenda sidang selanjutnya adalah pembacaan putusan akhir oleh majelis hakim. Sebelum sidang ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan? Tidak ada, Yang Mulia. Panitera, tujuan ke depan tanggal berapa? Senin 7 Desember 2020 Yang Mulia. Baiklah, sidang akan kita tunda dan kita lanjutkan pada tanggal 7 Desember 2020. Penuntut umum pastikan saudari terdakwa hadir dalam persidangan selanjutnya dan tetap ditahan. Siap, Yang Mulia. Dengan demikian, sidang ditutup. Sidang lanjutan dengan nomor perkara 299-P.B-2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko pada tanggal 7 Desember 2020 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh kami majelis hakim. Untuk terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum harap diperhatikan dengan baik karena kami akan membacakan pada pokoknya saja. Siap, Yang Mulia. Putusan nomor perkara 299-P.B-2020 Pengadilan Negeri Samarinda. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara dalam acara pemeriksaan cepat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa. Nama Aisyah Ana Oktavia, tempat lahir Samarinda, umur 22 tahun, tanggal lahir 1 Oktober 1998. Jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia. Agama Islam, pekerjaan mahasiswa. Terdakwa ditahan sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan sekarang dalam rumah tahanan negara. Pengadilan Negeri Samarinda setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan, setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, setelah mendengar tuntutan pidana oleh jaksa penuntut umum yang pada pokoknya agar supaya terdakwa 1. Menyatakan bahwa terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko terbukti bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan melanggar pasal 338 KUHP sebagaimana didakwakan primair dan pasal 351 ayat 3 KUHP sebagaimana didakwakan subsidiar. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aisyah Ana Oktavia binti Handoko dengan pidana penjara 15 tahun penjara dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tuntutan. 3. Menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan.
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp15.000. Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan sebagai berikut. Dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu menghilangkan nyawa saudari Sari binti Yusuf dengan melakukan pembunuhan menurut keterangan saksi. Menimbang bahwa persidangan telah didengar keterangan saksi mata Vita Febius 3 dan Sarbilang. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa ia mengakui atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Menimbang bahwa unsur dari pasal 338 KUHP, unsur barang siapa, unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, yaitu menghilangkan nyawa saudari Sari binti Yusuf dengan melakukan pembunuhan yang merupakan kejahatan terhadap nyawa karena telah melakukan pembunuhan. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pengakuan terdakwa sendiri dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan, dan oleh karena itu terdakwa harus dipidanakan. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa, merasa perlu untuk mempertimbangkan akan hal-hal yang memberatkan dalam hal-hal yang meringankan, yaitu hal-hal yang memberatkan, terdakwa terbukti telah membunuh Sari binti Yusuf. Hal-hal yang meringankan, terdakwa bersikap sopan selama persidangan. Terdakwa memohon maaf dan merasa bersalah atas perbuatannya. Terdakwa merupakan mahasiswa semester 7 Fakultas Syariah Yayan Samarinda. Menimbang bahwa karena terdakwa akan dipidana, maka kepadanya dihukum dan membayar biaya perkara sebesar Rp15.000. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Aisyah Naftafia binti Hadapa telah terbukti bersalah secara sah. 2. Menjatuhkan hukuman dengan pidana penjara selama 7 tahun. 3. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp15.000. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin 7 Desember 2020 oleh kami, Eko Wahyu Pramesya SHMH selaku Hakim Ketua, Dwi Fitriani Fatimah SHMH dan Fitriani Habibah SHMH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Ketua dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Maria Nurkiftia SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh Ketum Khairul SHMH selaku jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, serta dihadiri oleh terdakwa. Sekian. Baiklah, terdakwa harap dijadikan pembelajaran terhadap putusan dari kami majelis hakim. Saudara terdakwa berdasarkan pasal 196 ayat 3 KUH, saudara memiliki 3 hak. Apakah saudara akan menerima, pikir-pikir, atau akan mengajukan banding? Saya akan menerimanya, Yang Mulia. Baiklah, demikian sidang dengan nomor registrasi perkara 299-P.B-2020 Pengadilan Negeri Samarinda atas terdakwa